Halo Sobat Akuret, perkenalkan saya dengan Ervan. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana cara penginputan pekerjaan pesanan di Akurat Online. Ingin tahu caranya? Langsung saja. Langkah pertama, Bapak Ibu harus mengaktifkan terlebih dahulu fitur pekerjaan pesanannya. Caranya, masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih preferensi, lalu pilih tab fitur. Nah, di sini Bapak Ibu pilih tab persediaan. Nah, nanti tinggal dicentang saja fitur produksi sederhananya. Klik simpan. Jika kita sudah mengaktifkan fiturnya, maka kita langsung saja ke modul persediaan. Lalu di sini pilih fitur pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, dan penyelesaian pesanan. Pekerjaan pesanan merupakan fitur di Akurat Online yang berfungsi untuk memproduksi barang jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Sedangkan penambahan bahan baku berfungsi untuk menambahkan bahan baku dikarenakan kekurangan pada saat kita ingin produksi. Jadi misalkan bahan bakunya ada 10, ternyata pada saat kita produksi kita kekurangan nih bahan bakunya. Nah, nanti fitur penambahan bahan baku ini bisa digunakan. Lalu, fitur penyelesaian pesanan ini fungsinya untuk memfinishing atau untuk menyelesaikan pekerjaan kita pada saat kita ingin produksi. Jadi untuk finishingnya, untuk membuat produk jadinya nanti melalui fitur ini, penyelesaian pesanan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara penginputannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah siapkan contoh database-nya. Nah, langsung saja untuk cara produksinya. Pertama, kita harus input di pekerjaan pesanan. Jadi, kita catat dulu nih bahan bakunya apa aja di fitur ini. Nah, karena saya sudah siapkan database-nya atau data-datanya, langsung saja di sini saya akan memproduksi sebuah panel. Jadi pada saat saya bikin panel itu di dalamnya tuh perlu bahan baku apa aja. Kemudian nanti ada jasa pemasangannya. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama kita input dulu tanggalnya di sini. Ya, jadi untuk tanggal pencatatan bahan bakunya kita input dulu di sini. Kemudian untuk nomor job postingnya atau nomor pekerjaannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa input di sini. Nomor pekerjaannya misalkan di sini saya masukkan GC strip 1000 ya. Contoh. Nah, untuk memasukkan bahan baku, Bapak Ibu bisa klik aja cari pilih barang dan jasa di sini. Nah, kita masukkan nih bahan bakunya apa aja. Nah, di sini saya misalkan butuh miniatur circuit breaker atau MCB. Nah, di sini stok saya ada 5 nih, saya perlunya 1 misalkan. Nah, ini kita tinggal pilih lanjut. Selanjutnya saya perlu namanya lampu panel. Nah, di sini saya pilih lampu panel. Nah, saya juga perlunya 1. Kemudian saya perlu namanya push button ya di sini. Nah, ini saya pilih ini, perlunya 1 piece. Kemudian di sini saya pilih Tor. Nah, di sini misalkan barangnya nah, ini saya pilih 1. Selanjutnya di sini misalkan saya perlu barang ini lagi ya, terminal misalkan. Terminal bloknya 1. Selanjutnya saya perlu lagi misalkan relay. Nah, ini relaynya saya perlu 1 juga. Selanjutnya saya 1 lagi misalkan perlu power supply. Nah, ini power supply-nya saya perlu 1. Nah, ini adalah bahan baku pada saat kita ingin membuat sebuah panel. Ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan
Bapak Ibu ingin produksi apa atau ingin merakit apa, seperti itu kurang lebih. Nah, jika sudah bahan bakunya sudah kita masukkan, ternyata ada namanya jasa nih, jasa perakitan atau jasa pasang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih ke menu biaya lainnya. Nanti di sini tinggal pilih biaya pemasangan panel. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan nominalnya misalkan 100.000. Nah, nanti tinggal pilih lanjut. Maka otomatis pencatatan biaya pemasangannya akan muncul di sini. Nah, kemudian untuk bahan bakunya nanti di tab di sini barang dan jasa ya, rincian barang. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini tinggal kita simpan Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila kita ingin melihat list pekerjaan pesanan yang barusan tadi kita buat, nah nanti yang warna hijau ini diklik. Nah, maka otomatis dia akan muncul 3, 2, 1. Nah, maka otomatis dia akan muncul list pekerjaan pesanannya. Nah, yang tadi barusan saya buat itu dengan nomor GC strip 1000. Nah, ini dengan status sedang diproses. Nah, ini tinggal diklik aja. Lalu apabila kita ingin print atau ingin cetak tampilannya, nah seperti ini. Saya coba tunjukkan. Nah, ini adalah tampilan pekerjaan pesanan di Akurat Online. Jadi sudah lumayan rapi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada nanti bisa dimasukkan logo. Nah, ini untuk nama pekerjaan pesanan ini bisa diedit penamaannya nanti. Nah, ini untuk bahan bakunya. Kemudian di sini ada biaya pemasangannya. Maka totalnya sekian. Nah, ini adalah contoh printout tampilan pekerjaan pesanan di Akurat Online. Ketika kita sudah mencatat pekerjaan pesanannya, pada saat kita ingin melakukan proses akhirnya atau finishing, terjadi kekurangan bahan. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa masukkan ke fitur penambahan bahan baku di sini. Nah, ini tinggal kita klik aja. Jadi fitur ini fungsinya untuk menambahkan ketika Bapak Ibu ada kekurangan bahan baku atau untuk mengurangi. Nah, di sini ada dua tipe Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal ditentukan aja apabila kalau kita ingin melakukan penambahan barang karena kekurangan bahan baku pada saat ingin produksi. Nah, nanti di sini kita pilih yang ambil bahan baku seperti itu. Nah, jika ada ingin diretur bahan bakunya, nanti kita pilih ke retur barang di sini. Nah, di sini saya contohkan, saya misalkan pada saat produksi saya kekurangan nih bahan bakunya. Nah, nanti kita pilih di sini ambil barang. Terus untuk date-nya kita tinggal masukkan. Kemudian untuk nomor job nomornya di sini kita pilih aja GC strip 1000. Nah, langsung kita pilih nih barang tersebut atau barang yang kurang. Nah, misalkan di sini, nah untuk bahannya misalkan emergency stop. Nah, ini saya kurang ini, misalkan saya perlunya 1. Nah, ini kita tinggal lanjut. Maka otomatis barang tersebut akan menambahkan ke bahan bakunya seperti itu, ke pekerjaannya maksud saya. Nah, nanti ini tinggal disimpan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah, baru nanti kita tinggal proses finishing. Nah, tadi sebelum kita finishing, kita bikin dulu nih pekerjaan pesanannya. Kita catat dulu bahan bakunya A, B, C, D, E misalkan. Nah, ketika pada saat produksi ternyata kita kekurangan nih bahan bakunya. Nah, nanti ada fiturnya di sini penambahan bahan baku seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal finishing di fitur penyelesaian pesanan. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, di sini untuk date-nya ya, kapan finishingnya nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk job number-nya ya, untuk nomor pekerjaannya ini. Nah, di sini kita tinggal pilih. Nah, di sini kita tinggal pilih ke barang. Ya, jadi kita dari ke produksi tadi itu kita ingin menjadikan suatu barang. Nah, kita pilih di sini barang. Ya, kemudian di sini kita tinggal pilih barang jadinya. Nah, di sini saya sudah ada ya untuk barang jadinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum ada barang jadinya, nanti tinggal dibuat saja di master barangnya. Nah, untuk barang jadinya di sini panel listrik. Nah, jadinya berapa di sini? Nah, kita jadinya 1.
kemudian porsinya 100%. Nah, ini untuk nilainya. Nilai ini didapat dari HPP si bahan baku tersebut. Seperti itu. Nah, ini kemudian kita tinggal lanjut. Lalu kita tinggal simpan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jurnalnya nanti bahan bakunya itu akan berkurang dari gudang kita, kemudian nanti barang jadinya akan bertambah. Seperti itu ya untuk jurnalnya di Accurate. Oke, apabila kita ingin melihat listnya di sini yang warna hijau, diklik. Nah, ini yang paling atas ya. Untuk job numbernya GC strip 1000. Nah, ini tinggal kita pilih. Kalau kita pengen lihat, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilan printoutnya, saya coba akan tunjukkan. Ini adalah tampilan dari hasil cetakannya atau printoutnya. Sama ya, jadi bisa dimasukkan logo. Nah, nanti kalau ada modifikasi, nah ini masih bisa diedit untuk templatenya seperti itu. Oke, kemudian ini saya tutup. Nah, begitulah alur produksi di Accurate Online, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang lagi, di sini buat input bahan bakunya, kemudian apabila kalau kita pada saat produksi ada kekurangan bahan baku atau kelebihan, nah nanti pakai fitur ini penambahan bahan baku, kemudian untuk proses finishingnya nanti pakai fitur penyelesaian pesanan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin produksi lagi barang yang sama ya, supaya kita tidak input nih untuk pencatatan bahan bakunya. Nah, nanti untuk transaksinya itu kita bisa memorize, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya coba buka dulu ya listnya. Nah, dari hasil ini nanti kita bisa memorize transaksinya di sini. Nah, jadi nanti kita bisa masukkan namanya di sini, misalkan pembuatan panel. Ya, jadi ini tinggal kita lanjut. Nah, jadi kita pada saat ingin membuat panel lagi, kita nggak usah masukin nih bahan bakunya satu-satu. Jadi nanti caranya tetap masuk ke pekerjaan pesanan. Nanti di sini tinggal pilih favorit. Nah, di sini nanti tinggal cari. Nah, di sini ada pembuatan panel. Nah, jadi otomatis di sini akan muncul bahan bakunya. Nah, seperti ini. Tanpa kita harus input lagi, Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk pencatatan produksinya sudah. Nah, sekarang kita coba lihat dari hasil reportnya. Nah, nanti kalau pengen lihat reportnya, Bapak Ibu masuk ke daftar laporan. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih di sini pekerjaan pesanan. Nah, di sini banyak reportnya nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen lihat historinya, nanti ini tinggal diklik histori pekerjaan pesanannya. Nah, ini di sini ada tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kita tinggal sesuaikan saja, misalkan hari ini. Nah, saya pilih hari ini. Kemudian kita tinggal tampilkan. Nah, ini untuk tampilan reportnya. Jadi histori pekerjaan pesanan. Jadi kelihatan di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk reportnya ini bisa diekspor ke Excel, Bapak Ibu sekalian, atau pengen di print ke PDF seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.